Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya mau bahas tentang kebebasan linier ya di aljabar linier elementer. Ini di ALE 3 ya. Jadi ada soal yang mau saya bahas yaitu di soal latihan. Kalau di buku yang edisi terbaru itu ada di halaman 1.34 ya. Ya di soal latihannya di halaman 1.34 di edisi yang terbaru ya. Edisi 2. Oke, langsung aja. Jadi kebebasan linier itu apa? Sebelumnya kita udah bahas tentang kombinasi linier. Nah, kalau kebebasan linier gimana? Kalau kombinasi linier kan sebuah vektor U merupakan kombinasi linier dari S. Misal S-nya terdiri dari misal V ya nih. Misal V sebuah kombinasi linier dari vektor U1 sampai UM itu syarat sebenarnya dianya terdapat S1 sampai SM anggota bilangan real ya. Sehingga S1 U1 gitu ya. S2 U2 dan seterusnya sampai SM UM gitu ya. Nah, ini namanya disebut apa namanya? Kombinasi linier. Nah, kalau kebebasan linier gimana? Kalau kebebasan linier tinggal ganti aja teman-teman bagian ujung kirinya ini si vektor V-nya ini harus 0. Ya, tinggal 0. Jadi, himpunan vektor U sampai M, UM, maksudnya ini yang UU gini, maksudnya yang tebal ini vektor ya teman-teman ya. Dikatakan bebas linier jika, nah sigma SU-nya ini jadi hanya dipenuhi oleh jadi S1 S2-nya itu sama dengan 0. Jadi ininya dibikin jadi 0 plus apa? Plus sehingga S1, S2, sampai SM-nya itu hanya dipenuhi oleh 0 ya. Jadi nggak boleh selain 0. Misal 1, 2 tuh nggak boleh, min 1 nggak boleh gitu ya. Nah, sekarang kita akan terapkan di soal ini. Nah, kalau yang B mah ini kebalikannya ya. Jadi kalau misalnya dikatakan tak bebas linear ya berarti tak semuanya 0. Ada satu aja yang nggak 0, maka dia tak bebas linear gitu ya. Nah, oke. Nah, terus apa nih? Soal latihan yang akan kita bahas di halaman 134 edisi 2. Periksa apakah himpunan berikut bebas linear atau enggak. Seperti biasa, saya akan bahasnya cuman ininya aja ya, salah satunya aja. Jadi kita akan coba bahas, tapi A-nya doang gitu ya. Atau satunya doang. Jadi teman-teman nanti cobain yang duanya ya. Nah, misal saya mau bahas yang satunya doang. Nah, gimana nih caranya? Ya jadi kayak tadi periksa apakah merupakan bebas linear atau enggak. Jadi ini saya misalin dia tuh adalah tadi apa nih? U1 gitu ya. Ini adalah U2, ini adalah U3. Sehingga si A1 atau tadi itu sebutnya S ya dia. S1 dikali U1, nah gitu ya. Ditambah apa? Ditambah S2 dikali U2, vektor U2, ditambah S3 dikali vektor U3, ini harus sama dengan 0. Nah, 0-nya 0 vektor ya. Nah, dan ini S1, S2, S3-nya harus solusinya harus 0 semua. Ya, jadi kalau saya tulis ini jadinya adalah S1 dikali U1. Jadi kalau saya tulis ke bawah jadinya S1 dikali 1 min 1 gitu ya. Nah, ini ditambah S2 dikali 101 min 1. Nah, ditambah S3 dikali 12 min 33 gitu ya. Nah, ini harus sama dengan 0, 0, 0, 0. Nah, ini kalau mau saya tulis dalam bentuk matriks, sebenarnya bisa saya gabung jadi gini nih teman-teman. Jadi 1, 1 min 1, 1. Kalau yang ini 1, 0, 1 min 1. Kalau yang ini 1, 2 min 3, 3 dikali gitu kan. S1, S2, S3 gitu ya. Nah, ini harus sama dengan 0, 0, 0, 0. Nah, sebenarnya supaya dia S1, S2, S3-nya solusi semuanya 0, artinya si determinannya ini tidak boleh sama dengan 0 gitu. Cara ngeceknya gitu aja. Ya.
Jadi si determinan ini menjadi kunci. Ya. Jadi menjadi kunci. Maksudnya gimana? Jadi jika determinan yang saya tulis itu determinan, misalnya ini determinan katakanlah ini di matriks A lah ya. Nah, jika determinan matriks A-nya sama dengan 0, berarti kalau sama dengan 0 berarti dia nanti tidak bebas linier ya. Maka jadi kalau nih 0 kan nanti kalau diinversin dia nggak punya inverse. Jadi jika determinannya 0, maka vektor yang bersangkutan misalnya gitu ya, itu tidak bebas linier. Maka misal itu S lah gitu ya saya sebutnya, maka S-nya itu adalah tidak bebas linier gitu. Caranya gitu aja. Nah, tapi jika apa nih? Jika determinan A-nya tidak sama dengan 0, baru maka S-nya bebas linier. Gitu. Jadi cara ngeceknya adalah determinan aja. Jadi nanti teman-teman bisa coba cek determinan. Cuman kan ini ordonya kan 3 kali 4 ya teman-teman ya. Nah, ini tuh kita reduksi dulu, ordonya bisa jadi 3 kali 3 nih kayaknya. Kenapa bisa kita reduksi? Karena ada beberapa dua baris ya, itu dia memiliki ininya sama gitu. Unsur pembuatnya sama. Jadi misal ini kalau saya pakai OBE ya, misal ini semua yang baris ketiga nih. Kalau yang baris ketiganya saya kali negatif semua, maka yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah ini baris ketiga atau baris keempat boleh deh. Jadi yang terjadi adalah 1 1 1 1 0 2. Nah, ini kalau saya kali negatif jadinya adalah 1 min 1 3 1 min 1 3 gitu ya. Nah, jadinya kayak gitu dianya. Dikali S1, S2, S3 ini sama dengan 0, 0, 0. Nah, sehingga ininya sama. Jadi kalau ini sama, berarti bisa saya cut nih, teman-teman. Jadi bisa saya tulis bahwasanya 1, 1, 1, 1, 0, 2, 1 min 1, 3 dikali S1, S2, S3 ini sama dengan 0, 0, 0. Karena ordonya N kali N, karena ordonya N kali N, maka bisa kita cari nilai determinannya ya. Ya, nggak usah pakai OBE ya. Oke, jadi akan dicari determinannya. Misalkan A akan dicari yang namanya determinan A, mau pakai sorus boleh, mau pakai kofaktor juga boleh. Misal saya pakai kofaktor, jadinya adalah 1 dikali, ini berapa nih? Min 0 kurang negatif 2 ya. Saya langsungin aja ya. Atau saya boleh mau ditulis gini ya, kalau misalnya teman-teman mau berurut negatif 1, ini 1 2 1 3 ya. 1 2 1, biar ada caranya. Ditambah 1 dikali 1 0 1 min 1. Oke, udah kayak gitu tinggal dihitung determinannya adalah 0 kurang negatif 2 jadinya 2. Ini 3 dikurang 2 jadinya 1. Jadi min 1 kali 1. Ini min 1 kali 0. Jadi min 1. Min 1 kurang 0 berarti min 1. Jadinya 1 kali 1. Maka nanti saya bisa dapetin 2 kurang 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, karena sama dengan determinannya 0, berarti dia tidak bebas linier. Jadi kalau dianya 0, maka dia nggak bebas linier. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya apa? Jadi himpunan vektor, misal ini saya misalin S ya. Jadi S tidak bebas linier. Jadi kalau bebas linier itu harus seluruhnya 0. Artinya ini ada nilainya gitu determinannya. Jadi ketika dipindah ke sana dikali dengan 0, maka hasilnya semua 0. Ya, gitu ya. Atau mau dikali manual boleh teman-teman, dieliminasi gitu ya, boleh juga sih. Ya. Jadi kesimpulannya S tidak bebas linier. Nah, sekarang kalau misalnya yang B gimana? Sama juga nih teman-teman. Jadi saya coba percepat aja ya. Nah, kalau yang B, nah, jadi teman-teman kalau ada bentuk kayak gini, ini teman-teman, saya nyontohin yang satu aja ya. Jadi ini sebenarnya bisa ditulis sebagai 1 ditambah 0x ditambah x kuadrat gitu ya, koma. Nah, ini kita lengkapi polinomnya. Jadinya 1 dikurang x ditambah 0x kuadrat, koma 0 ditambah x ditambah x kuadrat.
Nah, nanti koefisiennya kita tuliskan berurut ke bawah ya. Jadi poinnya kan sebenarnya agar dia ini bebas linear, maka A1 gitu ya. Atau tadi pakainya S ya. Ya, jadi S1 dikali ini ya, dikali ini. Nah, ini boleh saya tulis dalam bentuk matriks. Jadi kita tuliskan koefisiennya aja mendatar ke bawah. Jadi 1 0 1 gitu ya. Jadi 1 0 1. Jadi ditambah S2 dikali ini. Nah, penulisannya bisa ditulis ke bawah 1 min 1 0 ditambah S3 dikali 0 1 1 gitu. Nah, ini hasilnya harus 0 0 0 karena dianya bebas linear dan hasil S1 S2 S3-nya harus 0. Nah, kita akan cek. Nah, karena ini ordonya 3 kali 3 bisa kita gabung aja, enaknya pakai determinan lagi. Jadi Jadi kalau saya gabung jadinya adalah 1 0 1 1 min 1 0 0 1 1. Nah, ini kalau dikali S1 S2 S3 ini harus sama dengan 0 0 0. Nah, agar S1 S2-nya masing-masing 0, maka kayak tadi ya. Jadi kita akan dicek misalkan gitu ya. Misalkan ini itu sama dengan A gitu ya. Jadi boleh saya tulis ya. Misalkan A sama dengan ini, maka akan dicari yang namanya determinan. Jadi determinannya sama dengan apa? Determinan A sama dengan, misal mau pakai saurus boleh ya. Jadi 1 ya ganti-ganti cara gitu ya. 0 min 1 1 1 0 1. Nah gitu ya. Kita tulis ulang 1 1 0 min 1 1 0. Nah, pakai cara saurus sehingga determinannya sama dengan apa nih? 1 kali min 1 kali 1 min 1 ya. Ini kali ini plus 1 0 dikurang ini 0, ini ke sini 0, ke sini juga 0 ya. Jadi tambah 0 lah gitu. Maka nanti dapat hasilnya berapa? 0. Oh, determinannya 0. Berarti dia tidak bebas linear juga ya. Jadi teman-teman silakan nanti tuliskan. Jadi kesimpulannya apa? Karena determinan A sama dengan 0 sehingga apa ya? Jadi karena dianya determinan A-nya 0 sehingga nanti terdapat S1 atau S2 gitu ya, atau S3 yang nilainya terdapat, atau nulisnya gimana ya baiknya, S1 tidak sama dengan 0 atau terdapat SI gitu ya, tidak sama dengan 0. Nah gitu aja. Jadi karena determinannya terdapat salah satu SI-nya tidak sama dengan 0 sehingga himpunan S-nya, atau tadi misalin S ya, tadi harusnya di awal. Ini misalin himpunannya adalah S. Nah, sehingga S-nya tidak bebas linear. Gitu. Kalau di buku dia bebas linear, tapi nampaknya salah ya. Jadi dia tidak bebas linear. Yang terakhir adalah yang ini. Nah, kira-kira kalau yang ini dia yang C, yang ada trigononya dia bebas linear atau enggak? Nah, saya coba mungkin yang 2 atau terserah sih mau yang 1 mau 2. Biasanya dari tadi 1 mulu, jadi kita akan coba yang kedua ya. Nah, kalau ini bentuknya, nah jadi ini harus disederhanain dulu nih. Jadi ini tuh harus disederhanain dulu. Jadi misalin ini adalah S, nanti S-nya kita sederhanain jadi berapa nih? Sin kuadrat X dikurangi sin X cos X, terus dianya cos 2X. Ini sebenarnya udah basis standar. Ini cos X, ini 1 gitu ya. Nah, ini yang belum nih. Kita harus sederhanakan dulu. Jadi sin kuadrat itu bisa diubah jadi apa? Setengah min setengah cos 2X. Ini ada di rumus trigono ya. Jadi
harus dipegang yang ini. 1 min 2 sin kuadrat X. Kalau saya punya cos 2X itu 2 cos kuadrat X min 1. Kalau saya punya sin kuadratnya aja, jadinya setengah min setengah cos 2X. Nah, kalau saya punya cos kuadratnya aja, itu jadinya setengah tambah setengah cos. Ini harus hafal. Nah, terus satu lagi apa? Sin 2X ya. Sin 2X itu adalah 2 sin X cos X. Nah, jadi kalau bentuk trigono, beberapa yang perlu dihafal, ya salah 5 diantaranya itu. Jadi kita harus ubah dulu. Jadi sin kuadrat kita ubah jadi gini. Kalau sin cos kita ubah jadi min setengah sin 2X ya. Karena 2-nya pindahin ke bawah jadi setengah sin 2X. Sin cos. Oke. Terus koma ini udah bentuk standar. Jadi udah saya tulis, saya diamin aja. Nah, jadi bentuknya S itu adalah ini. Jadi si S itu adalah ini. Pertanyaannya apakah S merupakan kombinasi linear ya? Si anggota-anggota S ini adalah kombinasi linear. Maka kita akan coba cek dengan cara seperti yang tadi. Akan dicari gitu ya. Akan apa ya? Dibuktikan atau akan dibuktikan apakah S bebas linear atau tidak. Nah, ini kata-katanya disesuaikan oleh bahasa teman-teman aja. Akan dibuktikan apakah S bebasnya atau tidak. Sebenarnya tadi juga gitu ya. Nah, jadi mau dibuktiin nih dia bebasnya atau enggak. Berarti gimana caranya? Ya, berarti kita cek ya A1 dikali atau tadi S ya. Saya kebiasaan A. Tapi mau S juga boleh. Mau A juga boleh sih seperti. Jadi S1 dikali ini dikali segini ya, panjang banget nih. S1 dikali setengah dikurang setengah cos 2X gitu ya, dikurang setengah sin 2X ditambah iya betul, ditambah A2 dikali apa nih, vektor yang kedua cos 2X ditambah vektor yang ketiganya adalah cos X ditambah 1 ya, A4 dikali 1. Nah, apakah ini merupakan bebas linear? Nah, dia harus hasilnya adalah 0. Nah, tapi 0 di sini bentuknya harus 0 ditambah gitu ya. 0 sin X gitu ya. Ditambah 0 cos X ditambah 0 sin 2X. Karena bentuk standarnya adalah seperti ini. 0 cos 2X ya, harus seperti itu. Nah, kita kumpulin dulu nih yang angka sama yang angka. Misal contoh, ini atau mau saya kaliin boleh nih. Ini kalau saya kaliin dulu semua jadi setengah S1 dikurang setengah S1 cos 2X dikurang setengah S1 sin 2X. Semua dikaliin ya. Ditambah berapa nih? A2 cos 2X ditambah A3 cos X ditambah A1 sama dengan ini ya. Ya, sama dengan si dia nih. Sama dengan 0 ditambah 0 sin X tambah 0 cos X tambah 0 sin 2X tambah 0 cos 2X. Nah, nanti kumpulin yang konstan sama yang konstan. Sorry, saya tidak konsisten ya. Ini saya ganti A aja ya. Kadang saya pakai S, kadang pakai A. Itu nggak salah nih. Biasa pakai A. Oke. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini saya ganti jadinya A. Ini tergantung selera ya teman-teman. Bisa saya kasih A. Nah, terus saya kumpulin nih yang konstan sama yang konstan ya. Ini A4 lagi ya. Sorry. Nah, yang konstan sama yang konstan. Jadi nanti jadinya adalah setengah A1 ditambah A4 yang konstan ya. Terus yang sin sama yang sin, kebetulan yang sin X nya nggak ada, berarti langsung ke cos. Berarti yang cos sama yang cos. Nah, yang cos itu ini min setengah A1, yang ini cos 2X ya, atau yang cos dulu ya. Mana yang cos? Oh, ini A3 cos X, berarti A3 cos X gitu ya. Ditambah baru sin 2X, mana sin 2X? Berarti min setengah A1 sama nggak ada lagi ya? Ya udah nggak ada lagi. Sin 2X.
Nah, sekarang baru yang cos 2x. Yang cos 2x-nya adalah min setengah A1 ditambah yang cos 2x, A2. Nah, ini harus sama dengan ini ya. Inilah ya. Jadi ini saya copy paste saja biar nah gitu, nggak mengulang. Nah, udah kayak gitu, ya tinggal cocok-cocokin nih. Berarti kesimpulannya apa nih? A3-nya kan bisa kesimpulannya adalah setengah A1 ditambah A4 sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus yang kedua apa? A3-nya sama dengan 0. Yang ketiga apa? Min setengah A1 sama dengan 0, sehingga A1-nya 0. Nah, kalau A1-nya 0, berarti nanti bisa tahu dong ini. Jadi anak A1-nya 0, berarti A4-nya juga 0. Jadi A3-nya 0, A4-nya 0, A1-nya 0. Yang terakhir adalah apa? Min setengah A1 tambah A2-nya harus 0. Karena A1-nya udah 0, berarti A2-nya 0. Berarti tidak ada kontradiktif nih. Ya, sehingga A1 sama dengan, jadi sehingga A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A4 sama dengan 0. Kesimpulannya apa? Jadi si S yang di atas bentuk trigono ini, nah si S itu dia bebas linear. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah S-nya bebas linear. Nah, sekarang kalau yang pertama silahkan nanti buktikan sendiri ya. Jadi tadi ini bebas linear nggak yang A? Yang A itu tadi bebas linear nggak? Tidak ya. Karena determinannya 0 ya. Jadi ini tidak bebas linear. Jadi ini tidak bebas linear gitu ya. Kalau yang tadi yang ini tidak bebas linear juga ya. Tidak bebas linear. Kalau yang ini tadi bebas linear. Nah, sekarang kalau yang satu yang apa yang kedua yang A yang 2, B2 sama C1. Nah, itu teman-teman silahkan kerjakan dengan cara yang sama. Jadi kalau dianya S1, S2, S3-nya 0, atau tadi saya pakainya A1 itu bebas ya, ada juga yang pakai K gitu ya. Itu yang penting konstan, dia anggota bilangan real. Nah, dia harus masing-masing 0, maka dia bebas ini. Oke gitu teman-teman, cukup sekian penjelasan bebas linear, kebebasan linear ini. Semoga dengan membahas soal jauh lebih paham dan teman-teman bisa mengerjakan soal-soal yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.